Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan ujian akhir saya dari mata kuliah Bapak, yaitu Shipping Master, di mana PPT ini dibuat berdasarkan makalah yang saya buat sebelumnya. Dengan makalah, kesiapan pihak terkait dalam digitalisasi sistem import kontainer dalam menunjang perekonomian nasional dan perdagangan dunia. Oke. Kenalkan, sebelumnya nama saya Fanny Lensana dari kelas DBM. Sebelum kita masuk ke poin-poin utama, langkah baiknya kita mengetahui pengertian dari digital system itu. Digital system import container adalah proses pengubahan dan pengembangan sistem manajemen import container dengan menggunakan teknologi digital, yang mana ini membantu perekonomian nasional dan perekonomian dunia terus berkembang dan bergantung pada kinerja sistem import container yang efektif dan efisien. Import container merupakan bagian penting dari jaringan perdagangan internasional yang membawa bahan baku, barang jadi, dan komoditas lainnya ke berbagai negara. Oke, ini adalah rumusan masalah yang akan saya bahas pada kali ini. Yang pertama adalah bagaimana kesulitan dalam pengembangan dan pengoptimalisasian sistem digital dalam proses import kontainer. Kemudian, masalah itu adalah bagaimana pengaruh kesesuaian dan kemampuan pihak yang terkait, baik dari pemerintah, perusahaan, maupun pengguna terhadap digital system. Dan yang terakhir adalah bagaimana dampak digital system import kontainer terhadap perekonomian nasional dan perdagangan global. Langsung saja, cara mengatasi masalah teknis dan organisasi yang mungkin muncul dalam penggunaan teknologi baru untuk import kontainer. Nah, yang pertama tentu saja pemilihan teknologi yang tepat. Pastikan bahwa teknologi yang Anda gunakan atau yang nanti akan Anda gunakan untuk usaha Anda itu sudah tepat sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda. Dan kemudian itu bisa membantu proses import dan ekspor itu bisa lebih efisien lagi. Dan jangan lupa melakukan penelitian dan membandingkan beberapa pilihan teknologi sebelum memutuskan yang mana paling sesuai. Nah, biasanya kalau di penelitian itu banyak sekali sistem-sistem yang hampir mirip-mirip saja. Namun ada yang menjadi pembedanya jika kalian melakukan observasi lebih detail. Tentunya seperti SEPA, gitu, akurat, kalau di dunia. Untuk yang selanjutnya adalah pengembangan prosedur dan petunjuk. Nah, jika kalian menggunakan teknologi yang baru, usahakan untuk membuat buku panduan yang banyak agar semua karyawan yang bertugas dalam ekspor impor tersebut dapat memiliki panduan mereka masing-masing. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah pelatihan tim. Nah, saat menggunakan teknologi yang baru, pastikan bahwa seluruh karyawan terlibat melakukan pelatihan terlebih dahulu. Mungkin dalam pengetesan teknologi yang baru, sistem yang baru ini bisa menghabiskan waktu 2 minggu, 1 bulan, dan sebelum melakukan pelatihan pasti sudah ada yang berlatih terlebih dahulu, yang mana itu akan menjadi guru untuk mengajarkan atau mentor di tempat pelatihan tersebut. Dan yang kemudian adalah implementasi gradual. Kalau misalkan kita menggunakan sistem baru di perusahaan, kita nggak bisa forsir untuk mempelajari semua sistem yang ada. Jadi dilakukan step by step agar para karyawan dapat memahami secara detail walaupun dalam step yang konotasinya lebih lambat. Dan yang selanjutnya adalah monitor dan evaluasi. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, pasti sebelum training karyawan untuk melakukan pelatihan dengan sistem baru, pasti ada beberapa karyawan yang di training terlebih dahulu. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk memonitor karyawan-karyawan yang baru melakukan training. Dan yang terakhir adalah kebijakan dan prosedur. Nah, dengan penggunaan sistem yang baru, tolong ditegaskan kembali bahwa harus dilakukan sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam training. Tidak boleh melengkapi atau tidak memenuhi prosedur yang ada, walaupun itu hanya satu step. Dan usahakan untuk semua dokumen semuanya lengkap sesuai dengan SOP-nya. Jadi jika di kemudian hari
ada kejadian audit, maka perusahaan kalian akan aman. Dan yang selanjutnya adalah mengapa import bisa menunjang perekonomian nasional dan perdagangan dunia. Nah, itu dikarenakan peningkatan efisiensi dan produktivitas. Harga pilihan yang varietas. Nah, impor memperluas pilihan varietas barang dan jasa yang tersedia di pasar domestik. Nah, hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkenalkan teknologi yang baru atau produk yang lebih efektif. Kemudian, pengurangan kebutuhan dalam negeri. Impor membantu mengurangi kebutuhan domestik dalam beberapa barang atau jasa, sehingga mengurangi tekanan pada sektor pengelolaan sumber daya alam negeri. Hal ini membebaskan sumber daya dan mengurangi tekanan harga pada barang-barang lokal yang diminta oleh masyarakat. Dan peningkatan produktivitas dan inovasi. Impor dapat membantu menggerakkan inovasi dan meningkatkan produktivitas di sektor-sektor tertentu, misalnya mesin, teknologi baru dapat mempengaruhi, mempercepat proses produksi dan memperbaiki kualitas dari barang tersebut. Kemudian adalah meningkatkan ekspor. Impor dapat membantu pengembangan industri ekspor. Ketika sebuah negara mampu memproduksi barang atau jasa yang bersaing di pasar internasional, maka mereka dapat meningkatkan ekspor dan mengatasi defisit dalam perdagangan. Dan yang kemudian adalah pengaruh psikologis dan kepercayaan. Impor dapat membantu kepercayaan dan reputasi negara dalam perdagangan internasional. Ketika negara lain senang melakukan perdagangan dengan negara tertentu, kemampuan dalam memenuhi janji dan memberikan barang atau jasa yang berkualitas dapat memperkuat hubungan perdagangan dan meningkatkan nilai dari mata uang negara. Nah, kalau misalkan ada dua negara ingin melakukan import atau negara ini baru pertama kali mau melakukan import, maka pasti yang melakukan ekspor itu akan mencari tahu terlebih dahulu terkait data-data internal atau data-data dari negara yang akan mereka tuju untuk mengirim barang, karena ini akan berpengaruh besar pada kerugian jika negara yang ingin dituju tidak bisa dipercaya. Jadi bisa juga ditanyakan kepada negara-negara yang pernah melakukan ekspor ke negara tersebut, apakah negara ini bisa dipercaya, bisa membayar tepat waktu, dan lain sebagainya. Kemudian, pengaruh pendapatan nasional. Impor dapat memberi pengaruh pada pendapatan nasional melalui pajak perdagangan dan beberapa jenis pajak lainnya. Hal ini dapat membantu mengurangi defisit budget dan memperkuat ekonomi negara. Dan adalah integrasi internasional. Impor dapat membantu mengintegrasikan ekonomi global dan memperkenalkan prinsip perdagangan bebas. Hal ini dapat memperluas bisnis dan memperkenalkan teknologi baru ke dalam negeri. Dan yang kedelapan adalah peningkatan kualitas pelayanan. Impor dapat membantu mengurangi kekurangan domestik dalam beberapa sektor, seperti jasa layanan kesehatan. Hal ini dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Nah, seperti itu untuk jawaban dari beberapa rumusan masalah sebelumnya. Kemudian, apa sih kira-kira peran digitalisasi dalam menggalakkan perekonomian nasional dan perdagangan dunia? Yang pertama, peningkatan efisien dan produktivitas. Nah, digitalisasi mungkin lebih efisien dalam proses produksi dan komunikasi di sektor usaha. Hal ini dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kualitas hasil produk. Dan yang kemudian adalah pembukaan pasar global. Pembukaan pasar global dengan teknologi digital, perusahaan dapat mengembangkan bisnis di pasar internasional lebih mudah. E-commerce, teknologi komunikasi menjadi komunikasi dan transaksi antar negara semakin cepat dan efisien. Dan yang ketiga adalah pengembangan industri baru dan inovasi. Nah, digitalisasi membuka ruang bagi inovasi dan pengembangan industri baru seperti teknologi informatika, komputasi, dan telekomunikasi. Hal ini membawa pendapatan baru dan meningkatkan nilai tambah ekonomi. Dan yang keempat adalah peningkatan sumber daya manusia. Nah,
pendidikan dan pengajaran dapat diperbanyak melalui teknologi digital seperti learning, video konferensi. Ini membantu mengembangkan sumber daya manusia yang lebih berdaya saing dan kompetitif di dunia perdagangan. Kemudian pengelolaan data dan analisis. Digitalisasi membantu mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data yang akurat dan cepat. Informasi ini dapat digunakan untuk membantu pemerintah dan perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Nah, kemudian adalah peningkatan kelancaran perdagangan. Teknologi digital memudahkan transaksi dan pengiriman barang di seluruh dunia. Ini yang mempercepat proses perdagangan untuk mengenalkan lebih banyak pilihan produk dan layanan untuk konsumen. Dan yang ketujuh adalah peningkatan investasi. Digitalisasi memperkenalkan investasi secara global dan membantu perusahaan mencari sumber daya modal di berbagai negara. Hal ini meningkatkan investasi domestik dan asing dalam membantu perekonomian nasional. Jadi, terjawab sudah dari 3 rumusan masalah yang telah saya paparkan di awal presentasi. Maka kesimpulan dari ketiga rumusan masalah tersebut adalah digital system import container merupakan upaya yang sangat diperlukan untuk mendukung perekonomian nasional dan perdagangan global. Hal ini dapat dicapai dengan memastikan pihak terkait, termasuk pemerintah, industri, pengelolaan pelabuhan, dan perusahaan transnasional bekerja sama dan saling mendukung dan dalam implementasi dan pengembangan sistem import container dan efektif dan efisien. Mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang saya paparkan bisa bermanfaat di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.